Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengucapkan selamat kita beribadah bersama Gereja Kristus di Indonesia, Jemaat Manokwari. Dengan penuh sukacita saya menyambut kita dalam kebaktian Minggu pagi ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk mengawali kebaktian kita di Minggu pagi ini, saya mengajak kita membaca kitab Mazmur 27 ayat pertama hingga yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi bermazmur bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengajak kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, Bapa yang selalu melindungi kami, Tuhan yang baik, kami sangat bersyukur, kami sangat memuji Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa atas keistimewaan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami masih ada sampai hari Minggu ini Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kesempatan ini Bapa, kami masih boleh beribadah lagi kepada Engkau Tuhan. Kami patut bersyukur Tuhan, kami patut berterima kasih. Bapa, mari Engkau sertai ibadah kami Tuhan. Buat semua yang ada di dalam peribadatan ini, song leader, singers, yang akan sharing komuni, dan yang akan membagikan firman Tuhan. Bapak, biarlah kami melakukan Tuhan tugas kami masing-masing, semua dengan mata yang tertuju kepada Engkau. Bapak di dalam surga, kami siap Tuhan untuk kami beribadah di Minggu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami buka ibadah Minggu pagi ini. Amin. Mari jemaat, Bapak Ibu Saudari, mari kita muliakan Tuhan kita, mari kita puji Dia, mari kita agungkan namanya. Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu,
Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan adalah pasti yang terbaik. Dan Tuhan mengizinkan kita di sini untuk bersama-sama memuliakan nama Dia, meninggikan nama Dia. Saya mengajak kita semua, mari kita angkat pujian sungguh-sungguh buat Tuhan kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin jemaat. Betul bahwa waktu Tuhan ada waktu yang terbaik. Dan buktinya kita di pagi ini bisa bersama-sama untuk memuji dan muliakan nama Tuhan kita. Saya mengajak kita semua jemaat, Bapak Ibu Saudari, mari kita muliakan Tuhan kita naikkan pujian buat Tuhan kita. Ku nyanyi haleluya.
sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, amin. Kita muliakan Tuhan kita, kita sorak-sorai Tuhan kita. Kita datang untuk menyembah Tuhan kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Bersama-sama ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, tak usah ku takut, tak usah ku cemas, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama katakan hidupku, di hidupku. Amin jemaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, karena kita akan masuk perjamuan kudus. Selamat pagi jemaat yang terkasih. Saat ini tiba waktunya untuk kita akan sama-sama kembali, bukan hanya mengingat, tetapi mensyukuri segala pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati tetapi bangkit untuk memberikan kepada kita sebuah garansi, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Saya mengajak kita untuk sebelum kita akan sama-sama mendengarkan sharing komuni atau perjamuan kudus pada pagi hari ini dari saudari saya, Dina Urbinas, saya mengajak kita untuk mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk semua pengorbanan yang telah Engkau karyakan buat setiap kami. Engkau menanggungnya oleh karena Engkau mengasihi setiap kami. Baik yang mempercayai kepada Engkau, bahkan yang mungkin juga tidak mengakui Engkau sebagai Tuhan. Tapi Engkau membuktikan di antara semua Tuhan di muka bumi ini, bahwa tidak ada satu pun yang sama seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang melakukan perkara-perkara yang besar. Pimpin sertai Tuhan perjamuan kudus pada saat ini Tuhan. Bantu supaya apa yang akan dibagikan oleh saudari kami Dina Urbinas betul-betul bisa membantu kami, menolong kami secara pribadi-pribadi di dalam menghadapi situasi COVID 2019 ini. Bagaimana kami boleh terus menyaksikan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang adil. Kami menyerahkan perjamuan kudus pada saat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, satu bagian firman Tuhan yang akan menuntun sharing dari saudari kita Dina Urbinas sesuai dengan tema jemaat bulan ini, yaitu dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului di dalam memberi hormat. Saat ini saya akan persilakan saudari saya Dina Urbinas untuk berbagi tentang bagaimana ayat ini dan salib Kristus di dalam hidupnya sehari-hari. Terima kasih buat waktu yang diberikan buat saya untuk share tentang keyakinan saya. Nama saya Dina Urbinas. Saya bersyukur buat penyertaan Tuhan, diberi kesempatan untuk bisa berbagi. Di tengah wabah COVID-19, ini membuat saya dan kita pasti takut, bahkan juga panik. Dan saya bersyukur dengan kejadian ini belajar untuk patuh pada pemerintah untuk kerja di rumah.
ini hal yang baru buat saya, karena biasa beraktivitas harus di rumah. Tapi saya bersyukur dengan di rumah saya bisa belajar firman Tuhan, bahkan juga saya bisa membaca Alkitab secara konsisten. Ketika saya belajar Alkitab, ketika menyelidiki firman Tuhan, bahkan juga kita baru merayakan Paskah, saya belajar melihat bagaimana perjalanan Tuhan untuk mati di kayu salib. Ketika saya belajar melihat bagaimana prosesnya itu nggak mudah. Ketika Tuhan mati di kayu salib, proses itu nggak mudah. Saya melihat, bahkan juga belajar bagaimana melihat perjalanan Yesus. Ketika dia minta untuk murid-muridnya berdoa jam berjaga-jaga. Tapi pada saat dia kembali, dia melihat murid-muridnya tertidur. Bahkan juga murid kepercayaan dia, Yudas, sebagai bendaharanya dia, mengkhianati dia dengan menjual dia. Bahkan juga murid yang sering bersama-sama dengan dia, Petrus, menyangkal dia 3 kali. Dan secara perasaan, Yesus sangat kecewa. Yesus sangat sedih. Orang-orang terdekat dia mengecewakan dia. Orang-orang terdekat dia mengkhianati dia. Bahkan juga melihat bagaimana Yesus dicambuk. Melihat Yesus diludahi. Yesus diolok-olok. Kenapa Yesus mau melakukan itu semua? Karena Yesus mengasihi saya dan kita semua. Yesus rela melakukan semua itu agar saya dan kita semua bertobat dan diselamatkan. Dengan kebangkitan Yesus, saya banyak belajar bagaimana kasih Tuhan buat saya dan kita semua. Yesus mengasihi saya sehingga Ia mau untuk kita bisa berubah. Dan ketika saya belajar tentang kasih Yesus, keadaan tidak mempengaruhi saya untuk mau mengasihi. Karena itu bukan saya. Untuk mengasihi orang lain, itu bukan hidup saya. Saya hanya mengasihi keluarga saya. Tapi ketika belajar melihat bagaimana pengorbanan Tuhan, bagaimana kasih Yesus kepada saya dan kita semua, itu mengajarkan saya untuk keluar dari setiap zona kenyamanan saya. Untuk saya harus pergi untuk mengasihi orang lain. Walaupun keadaan harus di rumah, tapi tetap saya membagikan keyakinan saya. Tetap saya mau mengasihi. Saya mau melakukan itu karena saya melihat bagaimana kasih Yesus buat saya. Dan saya bersyukur saya bisa membangun komunikasi dengan brother sister di Jayapura, Sorong, bahkan se-Nusantara. Bahkan juga bisa mengajarkan orang tentang Alkitab, bagaimana kasih Yesus. Terima kasih. Brother sister, jemaat, Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah tadi sharing dari saudari kita tentang salib Kristus dan pengorbanan Kristus yang boleh membuat saudari kita
hari ini hidup dan menikmati segala kasih karunia daripada Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama makan dan minum roti dan anggur yang melambangkan tubuh daripada Yesus. Satu bagian firman Tuhan yang akan terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat 26 sampai dengan yang ke-29. Mari sambil kita mengangkat roti kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Amin. Amin jemaat, kita sudah lakukan perjamuan kudus dan mari bersama-sama kita mengaminkannya dengan kita memberikan pujian buat Tuhan kita, pribadi yang mengenal hatiku. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan,
begitupun jiwaku, Tuhan. Bersama-sama kita pujian ini. Bagaikan gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin jemaat. Hanya Tuhan yang mengenal pribadi hati kita. Dan kita akan memberikan persembahan jemaat. Mari kita siapkan persembahan kita. Mari kita beri sukacita untuk Tuhan kita, untuk mengiringi persembahan kita. Mari kita angkat pujian sukacita melayani. Mari kita bernyanyi sukacita bila aku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan jiwaku. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan jiwaku, walau salib berarti tanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi, Seperti Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawakan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. oh bukan, Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. mari kita akan punya sukacita buat Tuhan kita. Kita muliakan Tuhan kita. Bila ku renungkan kasih Tuhan, Bila ku renungkan kasih Tuhan
Yesus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawakan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Bersama-sama, oh bukan. Oh bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Bila melayani Tuhanku, Bila melayani bila melayani Tuhanku, Bila melayani Tuhanku. amin jemaat. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dan kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Bapak Pendeta Musa Moai. Selamat pagi, brother dan sister, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini sangat bersyukur kita bisa sama-sama melakukan ibadah walaupun di tempat yang berbeda-beda di rumah kita masing-masing, tidak seperti biasanya. Tapi saya percaya bahwa itu tidak mengurangi semangat dan sukacita kita. Saya ingin share kabar baik buat kita semua. Kalau hari ini kita masih dijaga, kita dipelihara dengan Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Mari kita siapkan hati kita, karena kita akan sama-sama belajar lagi dari firman Tuhan yang saya percaya bahwa waktu kita benar-benar mau mengambil waktu untuk kita betul mendalami firman Tuhan ini dan melakukannya dalam hidup kita. Saya percaya bahwa kita boleh menghadapi situasi yang sedang hari ini kita hadapi, pandemi COVID-19, tapi cara kita mensikapinya menjadi berbeda. Dan sebelum daripada kita akan sama-sama mulai mempelajari firman Tuhan, saya ajak kita untuk mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami yang maha besar, ajaib dan berkuasa, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tidak berhenti untuk bersyukur kepada Engkau. Kami tidak berhenti untuk terus menaikkan pujian kekaguman kami, karena Tuhan, jika hari ini kami masih ada, bukan hanya kami, keluarga kami, teman, sahabat kami yang Tuhan Engkau jaga dan pelihara, bukankah itu adalah sebuah ungkapan syukur yang hebat? Mungkin juga ada beberapa di antara kami yang orang-orang yang dekat dengan kami juga mungkin mengalami sakit dan mereka harus meninggal Tuhan. Tetapi bukankah segala sesuatu yang terjadi harusnya membuat kami untuk merefleksikan diri dan semakin bersyukur kepada Engkau. Pagi ini Tuhan, bersama-sama kami akan belajar dari firman Engkau, bagaimana Tuhan kami bisa punya sikap dan attitude yang benar di dalam menyembah Engkau. Pimpin sertai hamba-Mu, bantu saya Tuhan, biarlah hanya oleh izin daripada Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang akan kami belajar bersama-sama pada saat ini akan menolong kami, memampukan kami untuk mensikapi keadaan yang hari ini sedang kami hadapi, menjadi orang-orang yang berbeda, menjadi murid-murid Yesus yang kami yakin bahwa proteksi Engkau begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, saya menyerahkan waktu untuk kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pada bulan ini yaitu yang terambil dari buku Roma pasal 12 ayat 10 yang dibicara tentang bagaimana kita bisa mengasihi satu sama lain dengan cara yang benar. Dan sebelum kita akan fokus kepada apa yang kita mau belajar pagi hari ini jemaat yang terkasih, saya ingin follow up dulu. Kalau hari Minggu kemarin kita merayakan Paskah, kita juga telah belajar bersama-sama dari 3 hal, bagaimana kebangkitan Kristus itu memberikan kita hal-hal yang spektakuler dan luar biasa. Ada 3 hal. Pertama adalah kebangkitan Kristus itu memberikan kita rasa damai, peace.
Nah, waktu kita merasakan peace itu, maka kita harusnya bersikap look up kepada Tuhan. Karena damai sejahtera hanya didapat waktu kita betul-betul bisa look up akan Tuhan dan kemurahan-Nya. Dan kebangkitan Kristus juga memberikan kita punya sebuah tujuan hidup yang pasti, purpose di dalam misi Tuhan. Nah, waktu kita hidup di dalam misi Tuhan, maka itu akan menggerakkan kita menjadi melihat di sekeliling kita bagaimana kita mengaplikasikan kasih kita kepada satu sama yang lain. Dan hal yang ketiga adalah kebangkitan Kristus itu juga memberikan kepada kita kuasa, memberikan kepada kita power yang luar biasa. Dan itu memotivasi kita, itu mendorong kita, membuat kita menjadi look beyond, melihat jauh melampaui apa yang hari ini bisa kita lihat karena kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Dan pagi hari ini kita akan fokus kepada satu pasal dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, surat Paulus kepada jemaat di Roma ini terbagi, dia ada 16 pasal, dan dari 16 pasal itu terbagi pertama mulai daripada pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-8, dia bicara kepada Kristen dengan latar belakang Yahudi. Dia bicara khusus kepada bagaimana doktrin. Kemudian Roma pasal 9 sampai dengan yang ke-15, dia bicara kepada Kristen non-Yahudi dan sedikit doktrin. Tetapi juga dia lagi bicara tentang bagaimana perbuatan baik itu. Dan pasal yang ke-16 dia tutup dengan bagaimana arahan beberapa pendapat dan pikiran daripada seorang Paulus. Nah, pagi hari ini mengapa kita mau fokus khusus kepada pasal 12-nya? Karena pasal 12 itu adalah petunjuk tentang hidup kepada kita yang telah menerima mercy atau kasih karunia daripada Tuhan, dan bagaimana kita mensikapi itu di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, alasan kita berbuat baik karena kita menerima mercy itu. Nah, saya ajak kita sama-sama, kita akan mulai dari Roma pasal yang ke-12. Dari ayat pertama dikatakan di sana, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus menyampaikan pesannya oleh karena tuntunan Roh Kudus, dan dia bicara dengan begitu dalam, tegas, dan lugas bahwa dia menyampaikan bukan hanya kepada Kristen yang berlatar belakang Yahudi, tetapi juga non-Kristen tentang bagaimana kita melihat ibadah yang sejati. Nah, pagi hari ini judul khotbah saya adalah ibadah yang sejati. Hari ini kita sedang menghadapi satu situasi COVID-19 yang mempengaruhi seluruh dunia. Dan saya ingin bicara beberapa fakta sebelum kita akan kembali kepada bagian yang akan kita bahas satu persatu. Apa sebenarnya inti ibadah sejati yang Paulus sampaikan melalui suratnya di pasal yang ke-12 buat orang-orang yang di Roma. Hari ini bukan hanya orang lain, kita secara pribadi-pribadi pun berapa banyak kita berdoa kepada Tuhan. Hari ini berapa banyak juga kita sedang merenungkan firman Tuhan. Berapa banyak mungkin kita juga sedang merefleksikan. Kita juga mungkin hari ini di mana-mana kita bisa menyaksikan banyak orang berdoa. Banyak orang bahkan mulai menyadari betapa butuhnya mereka untuk beribadah secara pribadi waktu semua diisolasi, semua dibatasi. Pertanyaannya adalah, betul nggak ibadah itu sejati? Betul nggak yang kita lakukan ini bukan hanya karena sesuatu yang terjadi hari ini seperti pandemi COVID-19, sehingga itu mendorong kita lakukan itu? Atau yang bagaimana? Nah, dari pasal 12 ayat 1 ini, ada 3 hal yang Paulus definisikan kepada kita melalui tuntunan Roh Kudus. Dia bicara tentang apa itu ibadah yang sejati. Ada 3 hal. Dia bilang pertama adalah bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Kemudian, setelah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, apakah persembahan itu hidup?
dan kudus. Jadi ada dua hal yang terkandung di dalam maksud dia bicara di sini. Dia bilang mempersembahkan tubuh, tetapi persembahan yang hidup itu seperti apa? Kemudian dia bicara tentang menjadi kudus. Baru dia teruskan menjadi berkenan kepada Allah. Karena tanpa mempersembahkan tubuh dan persembahan yang hidup dan menjadi kudus, belum tentu itu berkenan kepada Allah. Nah, ini menjadi sebuah refleksi bagi kita semua, terutama bagi jemaat, brother sister hari ini, buat kita semua. Saya percaya bahwa tidak sedikit kita sedang berdoa. Banyak kita mungkin hari ini juga sedang melakukan TikTok di sana sini. Tetapi balik-balik lagi, betul nggak kita sudah mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kita? Nah, dari 3 hal tadi, saya ingin mengajak kita untuk melihat lebih ke dalam lagi. Apa sesungguhnya makna daripada ibadah yang sejati seperti surat Paulus buat jemaat di Roma, terutama di pasal 12 ini. Nah, bahasa asli daripada kata ibadah dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata abodah. Abodah yang memberikan pengertian sikap membungkukkan badan, tanda hormat seorang hamba di hadapan Tuannya. Itu menurut bahasa Ibrani. Nah, dalam bahasa Yunani, kata latreia atau liturgia memberikan pengertian sikap tunduk serta mencium tangan tanda hormat dan mengasihi. Nah, hal ini menunjukkan sikap hormat dan kasih seorang hamba kepada Tuannya. Dari pengertian ibadah dalam bahasa asli tersebut dapat disimpulkan bahwa ibadah menyangkut sikap hormat, tunduk yang dilandasi oleh kasih dari seorang hamba kepada Tuannya. Nah, kalau kita kembali kepada ayat yang tadi kita baca di ayat 1 pasal 12, Paulus sedang menekankan sebuah esensi yang tidak sempit ruangnya. Paulus sedang menekankan tentang ibadah yang sejati yang harus dipersembahkan kepada Allah. Selanjutnya, Paulus menekankan hidup yang dipersembahkan itu adalah hidup yang kudus. Tanpa itu, tadi bagian seterusnya kalau kita baca dia bilang, tanpa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat seterusnya. Lalu timbul sebuah pertanyaan buat kita hari ini. Apakah orang Kristen hanya mempersembahkan hidupnya kepada Allah sebagai tanda hormat, tunduk, dan kasihnya hanya dibatasi dalam ruang kebaktian dan dalam ibadah-ibadah tertentu? Setelah selesai kebaktian tersebut, apakah orang Kristen tidak lagi mempersembahkan hidup kepada Allah? Ya, hari ini kita sedang bergeser ya. Kita tidak kumpul sama-sama dalam ibadah-ibadah kita. Kita sudah mulai masuk kepada keluarga-keluarga, rumah-rumah kita, stay at home ya. Betul ya, brother sister jemaat ya. Nah, apakah hanya pada saat itu saja? So, bagaimana kalau kita keluar? Bagaimana kalau hari ini kita juga masih sedang bekerja? Bagaimana dengan kehidupan ibadah yang sejati itu kita aplikasikan dalam hidup kita? Apakah menjadi sempit begitu saja? Mari kita lihat seterusnya. Bagaimana Paulus menyampaikan hal ini dengan begitu lugas dan dalam. Nah, tentu jawabannya tidak. Amin, Mat? Dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun, terutama saat COVID-19 ini sedang mewabah, harusnya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya pikir bahwa tema bulan ini adalah tema yang sangat relevan dengan apa yang kita belajar dan kita hadapi. Bagaimana kita mengasihi satu sama yang lain. Bukan akhirnya kita menjadi fokus kepada diri kita sendiri. Dikatakan, sebab ketika kita telah mengalami kelahiran kembali, maka secara simultan hidup kita sudah milik Tuhan. Maka Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Selanjutnya Paulus memiliki sebuah statement dalam hidup. Dia katakan, hidup adalah untuk Kristus. Filipi 1 ayat 21. Nah, mari saya ajak jemaat kita sama-sama akan mulai fokus. Saya ajak kita untuk kita zoom lebih dalam. Ibadah yang sejati kita harus melihat, karena seperti tadi saya sudah sampaikan di awal,
bahwa pasal 1 sampai dengan pasal 8 Paulus lagi menulis dan bicara secara khusus untuk Kristen latar belakang Yahudi, dan itu dia bicara tentang doktrin. Sementara pasal 9 sampai dengan pasal yang ke-15 dia bicara tentang perspektif non-Yahudi Kristen. Nah, sekarang kita melihat bagaimana perspektif orang Yahudi melihat ibadah yang sejati itu, dan perspektif non-Yahudi. Bagaimana supaya bisa dua perspektif ini menjadi ketemu. Di bagian seterusnya daripada pasal 12 ayat 2 dan 3, demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita perhatikan baik-baik bagian ini. Setelah tadi 3 hal yang menjadi esensi daripada ibadah yang sejati, Paulus bukan hanya bicara kepada Kristen berlatar belakang Yahudi dengan doktrinnya, tapi dia lagi bicara kepada non-Kristen yang hari ini Gentile seperti kamu dan saya hari ini, jemaat, brother dan sister. Dia bilang, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, lalu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dia lagi bicara bahwa kita tidak akan menjadi sama seperti dunia ini apabila pembaharuan itu tidak ada cara kita berpikir. Masalahnya adalah bagaimana mengalami perubahan itu. Ayat seterusnya, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, saya ajak kita, mari sama-sama kita mau melihat dari perspektif orang Yahudi dulu sebentar dengan cepat. Kita tahu bahwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan Musa membawa dan memimpin mereka, Tuhan mulai kasih petunjuk untuk membuat tabernakel, di mana tempat untuk mereka bisa datang dan worship Tuhan. Karena sebelumnya mereka tidak mengerti tentang apa itu worship. Tuhan memberikan petunjuk yang sangat detail kepada seorang Musa untuk membuat kemah suci atau tabernakel, supaya di sanalah mereka datang dan mereka mulai worship Tuhan. Cara worshipnya bagaimana? Karena Tuhan itu kudus, Tuhan bilang kamu jangan sembarangan. Kamu datang, Tuhan mulai kasih tahu kepada Musa, imam diangkat, mereka ini yang datang. Makanya waktu kalau kita membaca buku Imamat, dia bicara secara detail tentang bagaimana bangsa Israel itu menurut seorang imam, mereka datang dan worship Tuhan. Apa yang dilakukan di dalam worship Tuhan pada saat itu? Mereka datang dengan membawa persembahan. Mereka datang dan dari 27 pasal buku Imamat kita menemukan di sana. Yang pertama, pasal 1 dengan pasal 7 dia bicara tentang pengorbanan. Kemudian pasal 8 sampai dengan pasal 10 dari buku Imamat dia bicara tentang bagaimana tanggung jawab daripada seorang imam. Kemudian di pasal 11 sampai dengan pasal 15 secara khusus dia bicara tentang apa itu najis dan apa itu tahir. Kemudian khusus di pasal 16 di buku Imamat dia bicara tentang hari penebusan dosa. Kemudian pasal 17 sampai dengan 20 dia bicara secara khusus tentang tahir dan kudus. Kemudian pasal 23 sampai dengan 25 dia bicara secara khusus tentang apa itu penyembahan. Lalu 26 sampai dengan 27 dia bicara tentang hukum dan perjanjian. Sehingga kalau kita memperhatikan dengan baik, mulai pasal 1 dengan pasal 15 dia lagi bicara tentang pembenaran atau justification, yaitu supaya bangsa Israel ini mengerti, orang Yahudi mengerti way to God, bagaimana jalan kepada Tuhan itu. Makanya dikasihlah hari penebusan supaya bagaimana mereka datang. Kemudian mulai daripada pasal 17 sampai dengan 27
Dia udah bicara tentang dari tahir menjadi kudus. Kemudian bagaimana penyembahan yang kudus itu. Kemudian dia bicara tentang hukum dan perjanjian. Dia bicara tentang sekarang kamu udah tahu ini jalan kepada Tuhan. Sekarang bagaimana kamu bisa berjalan bersama dengan Tuhan, yaitu walk with God. Dia lagi bicara tentang pemurnian atau sanctification. Karena tanpa itu, karena Tuhan itu karakternya adalah dia adalah kudus, nggak bisa bangsa Israel serta merta datang dengan begitu saja untuk menyembah Tuhan. Nah, itulah bagaimana kita bisa melihat satu bagian daripada perjanjian lama yang Tuhan kasih kepada Musa untuk mengajarkan bangsa Israel melalui tabernakel tentang bagaimana mereka mulai worship Tuhan dengan cara yang Tuhan kehendaki. Kita terus. Keluaran 19 ayat 6 dikatakan di sana, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Apa tujuannya Tuhan memberikan tabernakel? Apa tujuannya Tuhan untuk mulai mengangkat imam? Supaya melakukan tugas itu, karena Tuhan itu Tuhan yang kudus. Nggak boleh sembarangan bangsa itu datang menghadapnya. Harus ada protokol. Harus ada bagaimana mereka bisa datang, harus melalui protokol itu, yaitu melalui seorang imam. Caranya mereka bisa datang dengan membawa korban. Mereka membawa hewan. Tetapi hewan-hewan yang dibawa datang itu bukan sembarangan. Imam harus meneliti, imam harus mengkarantina dulu hewan itu untuk beberapa waktu lamanya. Diperiksa dengan baik. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Tuhan gak mau terima yang asal. Tuhan mau kasih yang terbaik untuk dia. Nah, pekerjaan seorang imam pada masa itu bagi orang Yahudi, ya, kita tahu bahwa dia hanya melakukan tugas keimamannya dibatasi oleh tirai atau ruang. Dia tidak bisa menembus masuk kepada ruang yang disebut dengan ruang Maha Kudus. Nggak boleh. Kemudian imam hanya bisa masuk untuk melakukan penebusan baik kepada dirinya tetap kepada seluruh bangsa Israel hanya setahun sekali. Dan dibatasi oleh tirai ruang Maha Kudus. Apa yang ada di balik ruang Maha Kudus? Yang ada di balik ruang Maha Kudus atau ruang pertemuan dengan Tuhan itu adalah tabut perjanjian. Apa isi tabut perjanjian? Pertama adalah mana, kemudian hukum Tuhan, 10 hukum Tuhan, dan juga ada tongkat haram yang melambangkan kekudusan Tuhan yang tidak boleh dilangkahi dengan sembarangan. Kita kembali ke Roma, bagian seterusnya dikatakan, sebab kalau tadi kita sudah melihat dari perspektif bagaimana orang Yahudi, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Amin. Dibilang satu tubuh di dalam Kristus. Paulus sudah membawa perspektif kita bukan hanya orang Yahudi tetapi juga non-Yahudi dengan latar belakang Kristen kita. Kita jadi melihat bagaimana cara pandang dalam worship yang benar, ibadah yang sejati seperti apa. Terusnya, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dia nugerahkan kepada kita. Saya suka ini, setelah itu dia bicara tentang apa itu karunia. Amin. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Seterusnya, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Amin. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Ada bagian yang menarik di sini yang saya ingin kita sama-sama coba fokus. Dia bilang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita.
waktu kita melakukan worship yang benar kepada Tuhan, maka tindakan perbuatan kita dipenuhi dengan kemurahan. Isinya adalah sukacita. Kita kasih karena kita ngerti, kita juga mendapatkan dengan gratis. Maka kita akan memberi juga karena dengan penuh dengan sukacita. Amin. Nah, mari kita lihat sama-sama ke Ibrani 10 ayat 19 dengan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kalau tadi kita sudah menyaksikan sama-sama tabernakel, ada seorang imam, tetapi imam itu terbatas, dia nggak bisa lewati tabir atau ruang maha kudus itu sembarangan masuk ke dalam, dan hanya setahun sekali baru dia boleh melakukan itu. Nah, sementara Yesus datang dan di dalam surat Ibrani dia bicara dengan begitu dalam kepada kita, dia bilang, sekarang jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ruang maha kudus itu sekarang kita bisa masuk. Mengapa kita bisa masuk? Seterusnya dia bilang, karena ia telah membuka. Dimaksudkan ia di sini adalah Yesus. Sehingga kebangkitan Yesus itu dan kematian sampai kepada kebangkitan Yesus itu membuka tirai itu. Membuka tirai yang gak bisa seorang imam pun di zaman bangsa Israel bisa menembus itu. Kita punya kesempatan untuk bisa datang worship langsung Tuhan kapanpun dan di mana saja. Amin. Itu harusnya membuat kita menjadi sangat wairah, menjadi sangat semangat. Dikatakan yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah, yaitu siapa? Yesus. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Tanpa itu, maka ibadah kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan melalui Yesus. 1 Petrus 2 ayat 5 dan 9 dikatakan di sana, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Petrus sangat dalam sekali bicara tentang bagaimana pembangunan suatu rumah rohani, itu dia lagi fokus bicara tentang diri manusianya. Dia katakan, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, ayat 9-nya, imamat yang rajani. Amin. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, sebab kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Dia lagi bicara tentang bagaimana supaya orang-orang bisa tadi saya katakan tentang perspektif orang Yahudi, tapi perspektif non Yahudi juga, untuk bagaimana kita bisa dipertemukan. Kalau tadi mengenai batasan ruang maha kudus itu, sekarang melalui Yesus kita boleh sampai kepada worship yang betul-betul jika kita melakukannya dengan sepenuh hati kita akan melihat bagaimana kita boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh penebusan Yesus. Brother dan sister, jemaat yang terkasih, lalu apa goal dan tujuan ibadah yang sejati? Dikatakan, oleh sebab itu orang Kristen harus menjaga hidupnya terus untuk tetap mempermuliakan Tuhan dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun, sehingga kita dapat menjadi garam dan terang bagi dunia di mana kita berada. Tadi di pasal 12 ayat 1 dibuka tentang orang akan melihat, orang akan merasakan, kemudian melihat bahwa karena perbuatan-perbuatan penyembahan kita bukan hanya dilakukan di tempat-tempat yang terbatas, tapi hidup kita itu adalah penyembahan yang sesungguhnya.
Yesus sendiri masuk lebih dalam, bicara membuka cara berpikir daripada seorang perempuan Samaria juga yang mewakili cara berpikir daripada orang Yahudi. Di dalam Injil Yohanes 4 dikatakan di sana. Ini sangat menarik. Kata Yesus kepadanya, ini perjumpaan Yesus ketika dia sedang beristirahat sebentar di sebuah sumur, dan datanglah seorang perempuan Samaria ingin mengambil air dari sumur itu. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Jadi bagian ini kan dia bicara, Yesus bicara secara langsung kepada perempuan Samaria ini, tapi mewakili kebanyakan orang Yahudi. Tapi juga dia ingin menyampaikan satu pesan yang sangat penting di dalam bagaimana ibadah yang sejati itu. Dia bilang, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin, brother dan sister. Mari kita lihat apakah dalam situasi suasana COVID ini, semakinkah kita betul-betul mau menyembah Allah kita yang adalah roh itu di dalam kebenaran. Bagaimana kasih kita, bagaimana keseharian kita semakin mau bergantung kepada Tuhan. Saya sudah tiba kepada penghujung khotbah saya. Kesimpulan daripada ibadah yang sejati yang kita belajar, khusus daripada pasal 12, ada dua hal, jemaat yang terkasih. Bagaimana kita mensikapi ibadah yang sejati itu? Ada dua. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan sikap hati yang benar dan kudus, serta mengasihi satu sama lain dengan motivasi yang murni, dengan dasar kasih Kristus. Amin. Yang kedua, menjaga dan memelihara tubuh yang tetap kudus. Bagaimana? Terlalu luas. Lebih sempitnya, pikiran kita bagaimana? Perkataan kita bagaimana? Sikap kita bagaimana? Apakah hanya di gereja saja? Dia bilang, dimanapun dan kapanpun. Terutama waktu menghadapi situasi ini, kita harus tetap menjaga ibadah yang sejati. Amin, jemaat. Saya percaya waktu kita melakukan ini, kita akan jadi orang-orang yang mengerti dan bisa menemukan Tuhan di dalam ibadah kita yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk segala penyertaan dan kebaikan Engkau. Terima kasih untuk pemeliharaan dan penyertaan. Terima kasih untuk berkat. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan Engkau limpahkan dalam hidup kami hari demi hari. Biarlah Tuhan, melalui kesempatan yang ada dan keadaan yang ada ini Tuhan, kami bisa merefleksikan diri kami tentang bagaimana kami menjadi murid Engkau, bagaimana kami menjadi orang-orang yang sudah menerima mercy daripada Engkau, untuk kami betul-betul mensikapi ibadah-ibadah kami dengan cara yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Pertama-tama, betul-betul Tuhan kami mau jaga supaya ada pembaharuan yang terjadi. Cara kami berpikir, cara kami menyembah Engkau, cara kami berdoa juga Tuhan. Cara kami juga merenungkan firman-Mu, bagaimana kami untuk kasih yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala pemeliharaan-Mu. Saya berdoa untuk semua brother sister. Saya berdoa juga Tuhan untuk orang tua mereka, di mana mereka berada. Saya berdoa juga Tuhan untuk segala pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi. Berdoa secara khusus juga Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berdoa supaya Tuhan biarlah Engkau memampukan memberikan hikmah dan kebijaksanaan, supaya semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan terutama dalam situasi pandemi ini, sama-sama kami bisa dikuatkan, saling tolong-menolong untuk bisa mampu keluar daripada keadaan ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu, pemeliharaan-Mu, dan penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan jaga kami untuk senantiasa menjadi orang-orang yang berkenan kepada Engkau di dalam hidup kami. Hanya kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.